Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Sampai 1 tahunnya Prabowo Gibran, saya melihat bahwa rejim Prabowo atau pemerintahan Prabowo ini belum menetapkan sebuah bentuk yang tepat dalam memposisikan dirinya ke dalam bingkai politik Indonesia terkini atau politik kontemporer ya. Yaitu dia antara berada pada 100% koalisi atau tanpa oposisi, atau dia butuh harus ada berapa oposisi dan berapa harus perbandingan antara oposisi dan koalisi. Itu tidak jelas ya. Kemauan Prabowo itu maunya semua partai politik berada di pihaknya. Itu maunya Prabowo. Tapi dalam kenyataan tidak seperti itu. Tidak bisa. Terutama pada waktu awal-awal pemerintahannya, PDIP, P3, dan Nasdem, bahkan PKB juga begitu. Jadi mereka masih bingung juga mau bergabung atau tidak. Tapi lambat laun Prabowo dengan misinya, dia ingin supaya seperti prinsip Prabowo bahwa 1000 kawan terlalu kurang dan 1 lawan terlalu banyak atau 1 musuh terlalu banyak. Sehingga dengan prinsip ini, maka di mata Prabowo, maka semua orang atau semua kekuatan politik di Indonesia harus berada di pihaknya. Satu pun berada di luar pihak dia atau oposisi, satu pun partai politik atau satu kekuatan pun sebagai oposisi, itu Prabowo tidak menginginkan itu. Prabowo maunya semua harus 100% di pihaknya. Jadi tanpa oposisi lagi atau tanpa lawan politik lah ceritanya begitu ya. Tetapi dalam kenyataan tidak seperti itu. Setiap partai politik memiliki insting politik, memiliki visi politik, memiliki strategi berpolitik sendiri-sendiri. Sehingga ada yang berada di luar dan ada yang di dalam koalisi. Dalam kenyataan sekarang ini Prabowo sudah berhasil menarik hampir semua partai politik kecuali PDIP. Tapi PDIP pun sampai hari ini juga belum jelas juga posisinya antara koalisi dan tidak. Dia menyebut diri menjadi mitra pemerintah, tapi mitra kritis. Mitra kritis ini dalam prakteknya setahun berjalan ini, terutama beberapa bulan terakhir ini, posisi PDIP menjadi kurang jelas antara oposisi atau koalisi, juga tidak jelas juga. Sehingga dalam kenyataan pemerintahan Prabowo menjadi ketiadaan barisan pengkritik ya, penyeimbangnya menjadi nyaris tidak ada. PDIP pun tidak bersuara begitu berbeda dengan pemerintah Prabowo, tetapi juga tidak terlalu pro pemerintah juga dia. Sesekali dia juga berbeda. Pemerintahan Prabowo ini berada antara koalisi satu tanpa oposisi atau harus ada oposisi. Ini tidak jelas. Efeknya menjadi buruknya adalah kita lihat di resiko ya, resiko bagi pemerintah yang mau supaya semuanya harus ada di dalam koalisi pemerintah 100%, maka resikonya dia harus memiliki perhatian kepada semua kelompok, semua partai politik. Dia harus memberi perhatian. Itu artinya pemerintahan Prabowo harus melayani semua kepentingan partai politik atau anggota koalisi lah. Tidak mudah ya, untuk melayani semua kepentingan politik itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Yang paling bisa cuma kita bisa menyenangkan sebagian besar orang. Itu sifat demokrasi ya. Sifat demokrasi kan melayani semua kepentingan, tapi paling tidak menyenangkan atau melayani sebagian besar penduduk. 100% orang menjadi senang tuh tidak mungkin, tapi sebagian besar yang harus dilayani. Risikonya kalau Prabowo mau seperti itu, maka Prabowo akhirnya harus melayani berbagai kepentingan. Tetapi satu orang atau satu kelompok punya kepentingan belum tentu disukai oleh kelompok yang lain. Belum tentu disukai oleh partai A, disukai oleh partai B. Melayani partai A belum tentu disukai oleh partai B dan partai C sampai partai Z. Tidak mungkin. Oleh karena itu, risikonya Prabowo akhirnya bisa disebut sebagai dualisme
kepentingan atau dia harus kayak menyangkal diri ya, menyangkal diri. Misalnya begini, menyangkal diri itu kita lihat contoh Prabowo ingin melayani kepentingan PDIP sekarang ini. Sehingga dia ingin supaya PDIP pun berada di pihak dia. Maka dia melakukan satu tindakan pengampunan, abolisi dan amnesti, abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto dari PDIP. Nah, ini sesuai dengan perkataan Prabowo kan dia mengatakan bahwa itu dalam rangka dia ingin menjaga persatuan diri, sama saja dengan persatuan kan sama saja dengan menerjemahkan bahwa memang Prabowo ingin supaya semua kekuatan itu 100% ada di pihaknya, tidak boleh ada yang jadi musuh atau ada yang berada di luar koalisinya. Ketika dia melayani satu kepentingan, yaitu kepentingan PDIP dengan kasus Hasto, maka terjemahannya bahwa dia sudah membebaskan koruptor. Padahal para pendukung Prabowo 59% persen memilih dia, itu salah satu janjinya adalah dia ingin memberantas korupsi, bahkan sampai di lautan Antartika sekalipun, di gurun pasir sekalipun dia akan mengejarnya. Nah, ini adalah sebuah janji bagi 59% masyarakat Indonesia yang memilih dia. Tetapi ketika dia ingin merangkul seluruh kepentingan termasuk PDIP tadi, maka dia harus tawar-menawar. Dia harus robohkan komitmen dia terhadap 59% orang yang memilih dia tadi. Maka dia harus merobohkan kepentingan itu seolah-olah dia harus mengampuni para koruptor. Nah, ini diterjemahkan, dibaca oleh 59% para pendukungnya dia. 59% orang ini meskipun tidak semua, tapi ada sebagian yang akan kecewa terhadap Prabowo. Ketika Prabowo ingin melayani, katakanlah semacam merayu hatinya PDIP, tetapi dia sudah melepaskan kepercayaan dari 59% orang yang memilih dia. Risiko ini. Risiko. Jadi ketika mau merangkul A, maka risikonya B lepas. Lepasnya para pendukung Prabowo yang 59% ini adalah bisa dibuktikan dengan melihat dari survei kepuasan publik kinerja Prabowo Gibran itu 100 hari pertama dengan 1 tahun sekarang berbeda. 100 hari pertama ada 86% masyarakat Indonesia puas. Tetapi sekarang ketika 1 tahun maka tinggal lagi menjadi 60% orang yang puas. Berarti kan kehilangan 20% kehilangan. Dari mana kehilangan ini? Ini adalah salah satu adalah kehilangan para pendukung Prabowo sendiri yang kecewa dengan Prabowo mengampuni para koruptor, terpidana koruptor, hanya karena ingin meraih persatuan, ingin bersama, ya, ingin bersama dia, mendukung dia. Hanya karena ingin bersama maka Prabowo akan mengorbankan begitu penting sebuah nilai tentang pemberantasan korupsi. Lihat ke depan, bahkan sampai ke depan ini terlihat bahwa memang pendukung Prabowo sudah terpecah, tidak utuh lagi. Karena beberapa kekecewaan mereka. Salah satunya kekecewaan adalah Prabowo ingin merangkul PDIP, tetapi Prabowo mengecewakan para pemilihnya di 59%. Sehingga pendukung Prabowo saya kira sekarang sudah tidak sampai, untuk 59% tidak sampai lagi. Jangan berharap bahwa pendukung Anies itu dan pendukung Ganjar kemarin itu akan mendukung Prabowo. Tidak. Mereka tidak akan berpindah. Mereka tetap setia dengan Anies dan tetap setia dengan Ganjar atau kubu PDIP. Orang PDIP, pemilih PDIP tidak akan berpindah ke Prabowo. Meskipun mereka tidak mengusung Prabowo, tapi mereka tetap setia dengan PDIP dan tokohnya. Sedangkan masa pendukung Prabowo yang 59% sekarang berkurang jauh. Berkurang jauh karena mereka kecewa dengan komitmen pemberantasan korupsinya tidak jelas oleh Prabowo. Itu dibuktikan dengan Prabowo mengampuni Tom Lembong dan Hasto. Resiko orang yang berada di dua kaki, ini katakanlah Prabowo ini ada di dua kaki. Di satu kaki, di satu sisi dia ingin memberantas korupsi, di satu sisi dia ingin merangkul semua orang. Di satu sisi dia ingin memberantas korupsi, di sisi lain hanya karena menyenangkan orang supaya tetap senang dengan dia, maka dia akan mengampuni atau memaafkan para koruptor. Ini jadi soal. Jadi tidak jelas. Saya ambil contoh ya, yang jelas itu contoh yang paling dekat itu 10 tahun Pak Jokowi. Pak Jokowi itu memang merangkul mayoritas partai politik di Indonesia ada di
kelompok dia atau di koalisinya. Tapi ada 1-2 yang tidak bisa, yang tetap tidak masuk di koalisi dia, tetap di barisan oposisi. Tapi kan kecil, sehingga mayoritasnya ada di tangan Pak Jokowi. Dia cukup melayani kepentingan sekian banyak orang ini, tetapi dia tidak bisa berkompromi terhadap hal-hal yang bersifat menyalahi aturan hanya untuk menyenangkan beberapa partai politik yang oposisi. Dia harus komitmen, sama sekali tidak memaafkan atau tidak melunakkan dirinya terhadap sesuatu yang dia pegang, sesuatu yang dia yakini sebagai sesuatu norma, sesuatu pesan, sesuatu amanat dalam konstitusi, sesuatu amanat rakyat. Dia tidak kompromi. Oleh karena itu dia rela untuk tidak bisa menyenangkan semua orang. Dia rela untuk ada orang yang harus beroposisi, tetapi sebagian besar dia pegang. Nah, harus formasi politik pemerintahan Pak Prabowo harus seperti itu. Cukup memegang mayoritas partai politik, tetapi harus bisa ditinggalkan 1-2 partai politik, harus ditinggal kembali. Supaya Anda lebih enteng dalam bermain, dalam memberantas sesuatu, dalam memainkan aturan main. Itu lebih enteng dibanding Anda harus memegang semua, maka Anda harus banyak kompromi dengan mengorbankan begitu banyak nilai-nilai yang harus dikorbankan. Padahal yang dikorbankan adalah itulah yang janji Anda terhadap masyarakat Indonesia, terutama 59% masyarakat memilih. Jadi ketika Anda ingin memegang semua partai politik dan Anda mulai membelakangi kepentingan 59% pemilih Anda, maka lihatlah risikonya bahwa Anda kehilangan berapa persen orang yang loyal kepada Anda. Padahal tadinya mereka memilih Anda. Kehilangan yang terlihat sekarang, kita bisa lihat ya, kehilangan dari persentase orang-orang yang puas terhadap kinerja Prabowo Gibran. Kan turun sekarang ya, di 1 tahun banding dengan 100 hari dulu, turun sekarang. Risiko yang kedua adalah kita lihat pada bulan Agustus tahun 2025 ini kemarin, ada demo yang nyaris-nyaris berbahaya, nyaris-nyaris untuk huru-hara di Indonesia, untuk bisa distabilitas, bisa goncang negara ini. Sebenarnya orang yang mau demo itu kan sepanjang Jokowi 10 tahun pun juga kelompok-kelompok yang mau demo kan sudah banyak sekali. Tetapi tidak pernah berhasil. Mengapa dia berhasil di demo 2025? Jadi sepanjang kekuatan yang mau demo ini kontras Jokowi selama ini, itu kan jumlahnya kecil yang sekarang berada di kubu-kubu, misalnya kubu yang pro Anies atau pro Ganjar, itu kan kecil sebenarnya. Jadi mereka itu mau demo-demo itu kan nggak sukses. Apapun tujuan mereka itu kan mau demo, mau lengser Jokowi lah, mau lengser Prabowo lah, segala macam tidak sukses. Tapi 2025 Agustus kemarin nyaris sukses. Mengapa? Di saat Prabowo sudah melakukan beberapa hal yang menyakitkan, yang mengecewakan para pendukungnya sendiri, 59%. Yaitu amnesti pada Hasto dan abolisi pada Tom Lembong, ini mengecewakan sehingga mereka ini terpental keluar. Terpental keluar ini mereka mulai bergabung dengan kelompok oposisi. Mereka bergabung, bisa turun ke jalan. Kalaupun mereka tidak turun ke jalan, minimal mereka tidak lagi membela Prabowo. Mereka tidak lagi membela Prabowo, sehingga mereka membiarkan kekuatan-kekuatan itu untuk turun ke jalan. Atau mereka bergabung dengan kekuatan yang turun ke jalan. Ingat, sekali Prabowo mengecewakan para pendukungnya, yaitu 59%, maka risikonya adalah kekuatan oposisi untuk Prabowo, yaitu di tingkat akar rumput, makin menguat. Saran saya, kalau di negara bijaksana, Prabowo 4 tahun sisa ini harus memposisikan dirinya dengan jelas. Biarkan ada oposisi 1, 2, 3 partai boleh, tapi peganglah begitu mayoritas partai politik untuk berkoalisi. 100% Anda ingin merangkul semua, itu sesuatu yang tidak mungkin. Itu sama dengan Anda memotong akar dari dalam, merobohkan pohon dari dalam, bukan dari luar. Posisi Anda harus jelas, yaitu posisi membiarkan komposisi, harus ada oposisi, harus ada partai politik yang di luar, dan mayoritas Anda pegang. Jadi itu saran saya. Bagi yang berpendapat berbeda tentang komposisi koalisi dan oposisi ini, silakan menulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik.
Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.